Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur kita boleh kembali dalam program Amazing Grace. Mari kita mengawali firman Tuhan dalam kehidupan kita hari ini. Saya bacakan satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Ini adalah perumpamaan Tuhan Yesus agar kita berdoa tidak jemu-jemu. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walau aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini dengan tujuannya sangat jelas untuk memotivasi kita, mendorong kita agar kita terus berdoa, rajin berdoa, berdoa dengan tanpa jemu-jemu. Khususnya dalam hal ini mungkin adalah bisa satu pergumulan, satu hal yang kita hadapi, entah itu sakit penyakit, entah itu masalah ekonomi atau masalah tertentu ya, yang terus kita terbelenggu, kita nggak bisa bebas. Dan Tuhan ingin kita terus percaya untuk berdoa. Bapak Ibu terus terang, sebagai manusia kita seringkali jenuh, bosan berdoa, apalagi dalam hal yang sama kita ulangi. Tuhan tahu, ya Tuhan tahu kelemahan kita, Tuhan ingin kita bertekun. Sebetulnya bukan cuma Tuhan Yesus mengatakan kalimat ini. Rasul Paulus dalam banyak bagian firman Tuhan yang lain juga mengatakan berdoa senantiasa, mengucapkan syukur dalam segala hal dan sebagainya. Rasul Paulus pun ya dalam teladannya dia ingin sebagai orang Kristen kita selalu berdoa, terus berdoa kepada Tuhan Allah. Dan juga ingin kita berdoa untuk Rasul Paulus ya dalam bagian firman Tuhan lainnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, apapun beban Anda, pergumulan Anda, berapapun lamanya Anda berdoa kepada Tuhan belum dijawab, mari kita tetap ambil sikap untuk berdoa terus, untuk mau berdoa tidak jemu-jemu. Bapak Ibu saudara sekalian, saya ingin menekan dua hal yang Tuhan Yesus masukkan, katakan buat kita. Yang pertama, bahwa Tuhan Yesus menyamakan Allah yang maha kasih dengan hakim yang lalim. Artinya hakim yang lalim ini pun kalau dia merasa ada orang yang terus minta kepada dia agar perkaranya dibenarkan, dia akan bertindak. Demikian Allah pasti bertindak bagi kita. Tetapi dua hal yang saya katakan bahwa dalam posisi daripada janda ini yang kita perlu pelajari. Janda ini janda yang miskin. Miskin artinya ya dia nggak punya apa-apa. Dan dia punya masalah. Dia nggak ada jalan keluar, nggak ada orang bantu dia. Dia hanya satu-satunya jalan keluar yang dia dapati yaitu melalui hakim ini yang memutuskan perkara itu, yang membenarkan dia. Dari keluarga mungkin suaminya nggak ada yang bantu dia. Dia mungkin nggak punya anak yang membantu dia. Dia keluarga asalnya dia sendiri, orang tuanya nggak ada yang bantu dia. Dia nggak punya jalan keluar. Demikian hendaknya iman kita percaya kepada Allah, berseru kepada Allah dengan sungguh-sungguh, itu ada seruan bahwa tidak ada jalan lain. Saya teringat dengan Mazmurnya Daud. Seringkali Daud mengungkapkan perasaannya demikian di hadapan Allah. Hanya datang dari Allah lah pertolonganku. Gak ada penolong yang lain. Hanya satu-satunya harapanku adalah di dalam Allah. Kalau kita sadar, kita yakini, itu iman kita bahwa pertolongan kita, bantuan kita, jalan keluar kita, penyelesaian kita hanya di dalam Allah. Maka saya percaya kita akan bertekun di dalam doa. Kita akan selalu berdoa. Kita akan berdoa tak jemu-jemu. Pagi, siang, sore, malam. Hari ini, besok.
Dan seterusnya kita akan terus berdoa. Seringkali mungkin hati kita bercabar, iman kita goyah. Kita mencari jalan manusia, cara manusia, atau bahkan mungkin kuasa-kuasa yang lain yang menurut kita akan menuruti keinginan kita. Iman kita yang gak tulus. Itu yang Yesus katakan bahwa anak manusia datang apakah akan mendapati iman di dunia ini. Seringkali kita malas berdoa, tidak berdoa karena kita gak punya iman yang teguh di dalam Allah yang mengasihi kita. Masalah adalah pada iman kita. Yang kedua adalah hakim membenarkan perkara janda ini. Karena dia memang punya kasus, masalah yang dihadapi, seharusnya dia benar. Tentu hakim ini gak bisa membenarkan wanita janda miskin ini kalau janda ini salah. Dia yang fitnah, dia yang mencuri, ya dia yang merampok, dia yang berbohong. Tentu gak bisa dibenarkan. Nah, sebagai orang Kristen kita hidup di dunia ini, kita ingin Tuhan mendengarkan doa kita. Seperti Yakobus katakan bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Maka harusnya kita begitu benar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau hidup kita benar sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan akan melakukannya buat kita. Hal yang pertama yang bisa kita lakukan, bukankah harusnya kita mentaati Tuhan dengan berdoa? Selalu berdoa, berdoa tak semu-semu. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Amin.